15 sampai 18 Oktober. Akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak yang hebat sudah berbagi ya. Ibu lihat ada yang ke panti asuhan, ada ke jalan-jalan ya, ke yang boneka dan semuanya gitu. Terima kasih karena dalam berbagi ini kita bisa memberkahkan harta kita. Kita bisa saling peduli dengan satu dengan yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nadana lihaza wa ma kunna linahtadi an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sofi Lidinillah. Di sini saya diberi amanat untuk memandu acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Darul Hikam, Bapak Yunar Yusuf SPD, Bapak Ibu Guru dan staf SD Darul Hikam 2, Ustazah Lulu Susanti SPD IMAG, serta siswa-siswi SD Darul Hikam 2 yang kami banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat berkumpul hari ini pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam acara puncak kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan selamat datang di pusat pembentukan karakter bertakwa Darul Hikam, kampus berakhlak dan berprestasi. Di sini kami memiliki kebiasaan untuk tetap duduk rapih dan tenang,
Mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, menyalakan kamera, menonaktifkan atau memute suara demi kelancaran acara. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ananda Asfa Askia Haryadi dari kelas 4A. Diikuti oleh seluruh hadirin secara mandiri tanpa mengaktifkan mode suara. Kepada Ananda Asfa dipersilahkan. Ananda Asfa, silahkan raise hand ya. Baik, silahkan Ananda Asfa. Boleh dibuka mute-nya Asfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih di mute. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Asfa, jazakallahu khairan katsiran. Semoga menjadi keberkahan bagi Ananda yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Darul Hikam.
hikam, di sini tempatku menuntut ilmu. Menempa diri, menggapai mimpi, wujudkan raih harkat tertinggi. Perguruan Darul Hikam membangun jati diri Indonesia, beralam berprestasi tanpa para ilahi, dipersada ibu berdiri. Kamilah generasi penerus bangsa ini, disiplin, jujur, ikhlas berbagi. Masa depan terbentang penuh dengan tantangan, kami siap di depan. Darul Hikam. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Yunardi Yusuf SPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bertemu kembali dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita beragam kenikmatan, baik jika kita dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, sehingga kita bisa hadir di kesempatan kali ini dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang selalu menuntun kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, orang tua siswa dan para guru yang saya hormati, sebagaimana kegiatan di PHBI yang diadakan di Darul Hikam, salah satunya adalah memperingati kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Sejatinya kegiatan peringatan ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk menambah bekal ilmu bagi kita, bekal takwa bagi kita, serta meningkatkan derajat kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya berharap semoga kita dapat mengikuti apa yang dilaksanakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, di mana segala contoh yang disampaikan oleh Nabi kita, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ahzab tadi, ayat 21, bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pembelajaran bagi kita, dan kita wajib untuk mengikuti dan mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di mana dari perilaku tersebut, insya Allah dengan kita mengikuti perilaku-perilaku yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diutus oleh Rasulullah, diutus oleh Allah ke dunia ini bukan untuk menyebarkan agama Islam, tapi juga salah satu yang menjadi amanat penting dari Allah itu adalah memperbaiki tingkah laku, perilaku, dan memberikan contoh perilaku yang terbaik bagi umat manusia yang ada di dunia. Makanya Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan orang lain itu beragama Islam, beragama Yahudi, ataupun beragama yang lainnya. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh yang terbaik, tidak membeda-bedakan itu agama,
wanita atau laki-laki, anak-anak ataupun orang tua, semuanya sama sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Jadi kita pun harus sama juga mencontoh segala perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya kisahnya yaitu setiap hari Rasulullah kalau pergi ke masjid lalu dilempari oleh seorang wanita yang melempari kotoran kepada Rasulullah pada saat dia akan pergi ke masjid. Tetapi pada saat Rasulullah pergi ke masjid, satu waktu dia tidak melempar. Kenapa Rasulullah bertanya-tanya kenapa ini wanita ini tidak melempar saya? Maka dicarilah tahu ternyata wanita itu sakit dan ditengok oleh Rasulullah. Bagaimana coba hebatnya perilaku Rasulullah kepada orang tersebut? Hebatnya Rasulullah membalas segala perilaku buruknya dengan perilaku yang lebih baik daripada perlakuan wanita tersebut kepada Rasulullah. Ini adalah salah satu contoh perilaku yang harus kita contoh kepada diri kita sehingga kita bisa meniru tauladan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan banyak sekali contoh-contoh perilaku Rasulullah yang perlu kita ikuti dan kita laksanakan. Baik itu dari makan, minum, berjalan, berbicara, dan yang lainnya. Semua kehidupan Rasulullah itu wajib kita contoh dan wajib kita tiru. Mudah-mudahan di momen peringatan Maulid Nabi ini kita bisa kembali mengingat sirah atau kisah-kisah dari Nabi Muhammad sehingga kita bisa mengingat kembali dan juga kita bisa menerapkan, dan ini menentukan titik tolak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu saja mungkin yang bisa Pak Yusuf sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap bersemangat walaupun di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M-nya sehingga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf yang sudah memberikan sambutannya. Oke, untuk anak-anak ya jangan lupa semangat ya walaupun lagi dingin seperti ini. Kemarin hujan dari pagi sampai malam gitu, tapi tidak boleh menyurutkan semangat kita. Apalagi sekarang kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Gimana rasanya? Kemarin sudah berbagi ke tetangga, ke panti asuhan, terus ke mana lagi? Banyak ya, pasti ada rasa leganya, bahagianya, bisa membagi gitu ya ke orang yang membutuhkan. Kita bisa enak makan, bisa enak tidur nyaman gitu ya bersama keluarga, di tempat yang hangat gitu. Tetapi ternyata masih ada orang yang membutuhkan makan secukupnya gitu ya, sebutuhnya aja kalau ada uangnya. Terus tempat yang masih kurang layak dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak hebat yang sudah berbagi hari ini. Tapi jangan lupa bukan hanya hari ini saja ya berbaginya. Berbagi setiap saat ketika kita mempunyai rezeki lebih. Nah, Ustadz dulunya sudah ada. Ustazah dulu. Oke, di sini Ibu mau bertanya deh. Siapa yang mau menceritakan kemarin kegiatan berbaginya? Boleh raise hand. Pengalamannya. Oke, ada Zenia yang pertama ya. Kakak Zen silahkan dibuka mute-nya, silahkan ceritakan bagaimana sih kemarin berbaginya. Ibu lihat kemarin Grand Rizkon ini ya, banyak kan orangnya, Masya Allah, itu idenya bagus sekali ya. Dikumpulkan lalu dibagikan ke teman-temannya. Silahkan Kak Zenia. Oke, tunggu. Jadi pas Sudah, Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam.
Jadi saat di sana Jenia menunggu sambil berdiri menunggu giliran di sana. Saat giliran Jenia memberi bingkisannya. Masya Allah. Bikin berapa bingkisan, Kak Zenia? Ada berapa banyak orang di sana? Nggak tahu. Nggak dapet. Oh, nggak Nggak semuanya dapet sih. Oh, tidak terhitung, Ya, tidak terhingga gitu ya. Yang nggak dapat semua dapat bingkisan yang dari sananya. Ah, begitu. Makama ada toppingnya. Ah, ada topnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Zenial sudah berbagi ceritanya. Silakan, ini ada Ibnu dari kelas 5A. Silakan Ibnu berbagi cerita kegiatan, berbaginya bagaimana kemarin. Oh, masih di mute. Sebentar ya. Jadi Oke, pengalaman sip, saya sudah bisa. itu, saya pergi bareng teman-teman saya untuk berbagi makanan. Bukan makanan sih, kayak cemilan, nah ciki-ciki gitu ke panti asuhan. Nah, kita teh se-Grand Diskon, walau aku sekarang nggak tinggal di Grand Diskon lagi, tapi aku masih banyak teman di sana. Jadi aku teh bareng-bareng sama mereka bagi-bagi makanannya. Masya Allah. Sama Kak Zenia tadi berarti ya, sama-sama Grand Diskon. Berarti berapa banyak tuh dari Darul Hikam ke panti asuhannya? Apa nama panti asuhannya? Lupa Bu, tanya aja ke Dapi Keturaan. Lupa. Ah, baik, terima kasih Ibnu sudah berbagi ceritanya. Silakan, di sini ada Jasmine dari kelas 3B. Atau jangan-jangan ini Grand Diskon lagi? Oke, baik, silakan. Waalaikumsalam Jasmine. Silakan. Bagaimana ceritanya kemarin? Yasmin berbaginya ke kakek-kakek yang setiap hari jaga pintu kereta di Jalan Warini karena hampir tiap hari lewat. Masya Allah, hebat, luar biasa. Silakan selanjutnya, ini masih lanjut ya Bapak Ibu. Kita mendengarkan dari, terima kasih Jasmine, hebat sekali. Akran dari kelas 2B. Halo Akran. Halo. Silakan, bagaimana cerita berbaginya hari kemarin-kemarin? Dulu saya membagi kue ke nenek dan kakek. Kuenya yang berat. Wow. Oke, hebat sekali. Enak. Ke kakek dan nenek ya? Iya, enak kuenya. Oh, enak. Oh, dicoba dulu kuenya ya sebelum dikasihin biar tahu ini enak enggak ya. Baik, terima kasih Akran. Selanjutnya, waduh, di sini kelas 2B ngantri ya. Silahkan Arkana. Ya, silakan. Sudah. Ya, sip, sudah terdengar suaranya. Kemarin teh aku sama teman-teman aja sih ngumpulin 10 orang. Mau nemenin, kalau yang belum kebagian nanti diambil di rumah tuh. Oh, diambil ke rumah, jadi teman-temannya ke rumah gitu. Iya, nanti bisa dipoto sama ada 10 orang, ada 8 sih soalnya itu 2 orangnya gak bisa, ada tugas. Baik, berarti berbaginya ke teman ya. Hebat Arkana. Masya Allah, hebat sekali ya. Ibu pengen mendengar dari kelas 3 dulu ya. Silahkan 3A, Meisha. Halo Meisha. Gimana Ibu ngomongnya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Meisha. Bagaimana ceritanya? Ibu ingin tahu.
di mute ya. Sebentar. Kemarin saya memberi bingkisan kepada teman tetangga saya. Saya kemarin sangat senang. Iya, betul ya. Ketika kita berbagi gitu ada rasa bahagia, senang gitu ya. Karena plong gitu ya. Ternyata rezeki kita bisa disalurkan ke orang yang membutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Meisha. Selanjutnya, ini kelas berapa ya? Ini kelas 4A. Ibu pengen lihat Atifa. Halo Atifa. Oke, bagaimana ceritanya kemarin? Jadi aku ya Bu ngasihnya ke tetangga Bu. Wah, iya hebat. Berapa orang tetangganya tuh? Ngasihnya cuma satu Bu. Hebat ya walaupun Ngasihnya satu. tuh kayak tempat kayak untuk alat penulis Bu. Kayak Oh, pensil alat warna itu. Pensil sekotak. Wah, hebat. Terima kasih Atifa, hebat sekali ya berbaginya. Nah, selanjutnya ini Zainal Ali. Dari kelas berapa ini Zainal? Kelas 2 3B. Halo. 3 kali ya? Baik, silahkan Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Waalaikumsalam. saya akan bercerita tentang saya mengasih bingkisan ke anak yatim. Ada anak yatim yang dekat di rumah saya. Saya biasa pas hari Jumat saya suka kasih makanan ke anak yatim. Kalau setiap puasa dia suka ke rumah aku buat buka puasa bareng. Nah, demikian teman-teman dari cerita aku kasih bingkisan ke anak yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat nih Zainal Ali berceritanya ya dari awal sampai akhir gitu ya, runtut sekali. Hebat. Nanti mungkin kalau ada lomba-lomba ikutan ya, lomba bercerita. Hebat sekali Zainal. Oke, selanjutnya sudah ada Ustadz Lulunya, Bapak Ibu. Ustazah Lulunya. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum Pak Rian, apakah bisa menemani saya di sini? Waalaikumsalam. Oke, baik. Harian tadi banyak mendengar ya, yang berbagi ke anak yatim, ke kakek-kakek, ke siapa lagi, ke teman-teman. Itu luar biasa sekali ya. Anak-anak betul sekali ya. Karena di dalam rezeki kita itu ada sebagian rezeki orang lain. Begitu betul sekali ya kata Ibu Sophie juga. Jadi anak-anak kalau kita punya uang contoh 10.000, 1.000-nya itu harus disalurkan, mau ke masjid, mau ke teman. Kayak kemarin itu kan kita seminggu mengumpulin ya. Varian tanya di kelas 4, Varian aku seharinya dikasih 10.000. Oh gitu, ada yang 5.000. Kalau 5.000 zaman sekarang kayaknya nggak mungkin. Varian kurang percaya ya. Biasanya kan 50.000. Nah, kalau 50.000 sisihkan 5.000 di celengan masuk. Jadi setiap minggunya kita istiqomah berbagi. Nah, kalau bisa berbaginya di hari Jumat. Setiap Jumat nggak apa-apa. Varian sering lihat ada vlognya Adia Stadapa ya, yang sering bikin vlog itu bagus sekali tuh. Bikin seperti Adia Stadapa. Jadi kalian harus punya channel YouTube. Nah, boleh channel YouTube nanti di-sharekan itu untuk kebaikan ya. Jadi setiap hari Jumat kalian bikin vlog. Halo teman-teman, aku akan berbagi ke seluruh warga Kencana. Bebas itu ya, mau gimana juga. Jadi begitu, ketika kita berbagi itu ada rasa senang, ada rasa bahagia.
karena berbagi itu indah ya kepada sama semuanya, luar biasa. Rasul pun begitu, anak-anak, betul. Tadi kata Pak Yusuf, ada orang yang suka melempari tai unta, betul nggak? Rasul mau sholat dilempari. Ternyata Rasul melewati ke situ, tidak ada kemana ya. Ternyata orangnya sakit. Rasul malah yes, alhamdulillah, sakit. Gitu nggak? Enggak. Tapi Rasulullah apa? Menengoknya sambil membawa, kalau sekarang mah roti, susu, buah-buahan. Nah, begitu. Rasul membawa, ternyata assalamualaikum, masuk, tok tok tok. Pas dibuka, silakan masuk. Ternyata Rasulullah. Pada waktu itu orang itu meminta maaf, menangis. Ya Rasulullah, saya yang melempari tai unta kepada Rasul, malah Rasul yang pertama menjenguk, tuh luar biasa. Begitu ya, kita harus meneladani perilaku Rasulullah SAW. Ini mas sambil menunggu ya, sambil menunggu Ustazah Lulu. Nah, dari Pariani, luar biasa ya Bu ya. Iya, betul Pak Rian. Alhamdulillah Ustazah Lulunya sudah ada di Alhamdulillah. kita. Masya Allah. Baiklah, tibalah pada agenda yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Sebelumnya Ibu akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Masya Allah Ustazah. Masih di mute Ustazah. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah mudah-mudahan sahabat semuanya juga sehat, berkah ya. Amin. Baik, saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Nama Ustazah Lulu Susanti SPDI MAG, lahir di Bogor, tanggal 3 April 1986. Memiliki hobi menulis, mendongeng, karate. Wah, hebat ya, menulis gitu ya, keterampilannya karate dan mendongeng gitu. Lalu ini S1 di Fakultas Tarbiyah IAI Al-Aqidah Jakarta, S2 Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PT Aki Jakarta. Pengalaman dakwahnya ini luar biasa. Anak-anak dari ujung sampai ujung ke Medan, Papua gitu, dan masih banyak lagi. Dan beliau juga ini on air di Juri Tahfiz Indonesia, ustazah di pesantren Rock and Roll SCTV gitu, dan masih banyak lagi gitu ya. Di sini ada menulis buku juga gitu. Di sini bisa kita belajar bahwa dakwah itu tidak selalu di atas mimbar ya, di masjid saja, tetapi dari menulis, mendongeng gitu ya, dari media-media lainnya kita bisa ya berdakwah, menyampaikan syiar-syiar Islam. Baik, langsung saja kepada Ustaz Lulu, dipersilahkan. Ustazah Lulu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di pagi cerah, pagi berkah kita berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW secara virtual. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berada di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Soleh-soleha sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, Masya Allah, yang Kalulu hormati, yang Kalu sayangi, sekolah SD 2 Darul Hikam, Bandung. Juga kepala sekolah, pengurus, dewan guru, orang tua murid yang hadir, dan terutama siswa-siswi, ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, dan senantiasa Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan mudah mengamalkannya sehingga menjadi akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat semuanya, kita pengen tahu nih kisah Rasulullah seperti apa. Tapi sebelumnya, Masya Allah ya, semarak udah mulai dakwah, sudah mulai ramai di masjid, di lingkungan sekitar kita, diadakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan tambah sayang kita terhadap Islam, tambah cinta terhadap Allah, tambah cinta terhadap Rasulullah, dan insya Allah mudah mengamalkan Quran dan juga hadis. Tapi sebelumnya, Kak Lulu mau jelasin dulu nih, sebelum kita kenalan sama boneka Kak Lulu ya. Nah, Kak Lulu memang tujuan untuk peringatan Maulid Nabi itu apa sih? Ada 4. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama, ditadzkir, mengingat. Biar kita ingat bahwa ada momen spesial dalam Islam. Kita pun juga seperti itu, ada hari spesial kita setiap tahunnya, ya, namanya hari ulang tahun. Jadi teman-teman suka diundang teman-temannya, dirayakan, kemudian juga doa bersama, dan ini adalah wujud syukur, terlebih kalau ada sedekah, santunan untuk yatim, duafa, Masya Allah ya. Ini untuk mengingat bahwa kita umurnya semakin berkurang. Dan apa sih prestasi dalam segi agama yang kita miliki? Misalnya, sahabat nih ada yang umurnya 10 tahun. Alhamdulillah Allah sudah berikan kita kesehatan untuk senantiasa belajar di usia 10 tahun. Kalau kemarin masih ngambek, kemarin masih males belajarnya, wah di umur 10 tahun ini ya Allah tambahkan harus senantiasa rajin ya. Jadi wujud mengingat, begitupun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita peringati hari lahirnya untuk mengingat tentang sejarah Rasulullah, mengingat bahwa Rasulullah ini adalah uswatun hasanah. Dari kisah Rasulullah, insya Allah tambah semangat kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, insya Allah. Yang pertama mengingat ya pintar, soleh-soleha. Yang kedua yakni lita'zim, memuliakan Rasulullah. Kadang kalau kita di rumah pun dipanggilnya kakak, teteh, apalagi ya, abang namanya misalnya abang Ahmad, Kakak Naifa. Kenapa ada panggilan seperti itu? Begitupun juga Rasulullah. Nah, Rasulullah pun juga ada gelarnya, ya, yakni Sayyidina Rasulullah, Nabiyina Khatamun Nabiyyin. Ini gelar Rasulullah yang memang ketika kita menyebut nama Rasulullah, maka hadirkan gelar tersebut karena Rasulullah Nabi yang terakhir. Rasulullah pun juga utusan Allah, khatamun nabiyyin. Kemudian yang ketiga, wujud apa sih? Tadi mengingat kalau yang kedua memuliakan, menghormati. Yang ketiga adalah teman-teman semuanya lil mahabbah, wujud cinta kepada Rasulullah. Nah, kalau cinta kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Menghidupkan sunnah Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah itu seperti apa kesehariannya ya? Rasulullah kalau misalnya adab makannya seperti apa ya? Rasulullah makan pakai tangan kanan, Rasulullah kalau makan ambil yang terdekat, Rasulullah makan berdoa terlebih dahulu, Rasulullah senantiasa memuji makanan, kalau tidak suka maka Rasulullah tinggalkan tanpa harus mengeluh dengan makanan tersebut. Tidak enak atau aduh aku nggak suka, tidak, Rasulullah cukup diam kemudian meninggalkan tanpa harus mohon maaf kadang kita mengeluh makanan yang tidak enak ya. Nah, kemudian bagaimana tentang adab tidur, menghadap kanan, berdoa terlebih dahulu, dan juga Rasulullah senantiasa adab-adab yang lain diperhatikan. Begitupun juga kita insya
Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya apa? Apa yang dilakukan Rasulullah, dikerjakan Rasulullah, pernyataan Rasulullah, semua kita ikuti. Insya Allah kita akan tinggal nanti di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, kenapa sih kalau kita adain maulid atau peringatan maulid? Yang terakhir, yang keempat, yakni li'ittiba, artinya adalah mengikuti. Apa yang diikuti? Tentunya Al-Quran dan hadis. Al-Quran tidak hanya dibaca oleh Rasul, tidak hanya dihafal, tapi dijadikan akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad, akhlakmu mulia. Karenanya, insya Allah tidak hanya sebatas kita baca dan hafal ya, tapi kita jadikan Quran untuk mengamalkan setiap hari sehingga menjadi akhlak yang mulia. Dan hadis tentunya. Nah sahabat semuanya, kalau cinta kepada Rasulullah, kita bersama-sama yuk kita sholawat. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena satu sholawat, Allah akan memberikan 10 kebaikan dan menjauhkan dari 10 keburukan. Boleh kalau dengar sholawatnya ya. Ya, salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ya Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah, semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Sekarang saatnya kita kenalan ya. Tadi kan kita sudah tahu kalau kita nih peringatan Maulid Nabi tujuannya apa sih? Kita sudah sama-sama mengetahui. Sekarang kita mau kenalan nih. Kita mau cerita ya. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kita mau bercerita, tapi kita mau kenalan dulu ya. Namanya siapa nih ya? Kak Lulu punya sahabat nih, namanya siapa ya? Yuk kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum. Wah, jawabnya malu-malu. Lihatnya ke depan tuh sahabat kita sudah tunggu dari tadi, pengen kenalan, pengen silaturahim, ya. Oh, mau dipanggil, katanya namanya Ina, kita panggil ya. Kalau kau suka hati panggil Ina. Ina. Kalau kau suka hati panggil Ina. Ina yuk. Kenapa? Nggak mau, malu, katanya malu. Oh, namanya Ina Beautiful. Kita panggil namanya Ina Beautiful ya. Kalau kau suka hati panggil Ina Beautiful. Ina Beautiful. Oke, Ina. Nah, kita kenalan dulu ya. Ina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ina, kenalan dulu sama sahabat semuanya yang sudah semangat nih untuk sama-sama mendengarkan cerita. Namanya siapa? Kenalan dulu. Teman-teman, nama aku Ina. Oh, namanya Ina. Nama panjangnya siapa? Ina. Waduh, namanya Ina yang betul. Namanya Lulu. Nama panjangnya Lulu Susanti. Nama Ina namanya Ina. Ina panjang. Ina nama panjangnya siapa? Ina. Iya. Ina siapa? Ina Beautiful. Ina Beautiful. Alhamdulillah. Nah, kita mau cerita nih tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu tentang sejarah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal berapa ya? Ini tahu nggak? Teman-teman tahu nggak ya tanggal berapa ya?
Ada yang tahu sahabat semuanya? Ina, tahu nggak Ina? Atau sahabat semuanya yang ada di rumah, Rasulullah lahirnya pada tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena belum ada angka untuk tahun Hijriah. Tahun Hijriah dimulai pada saat hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi dikaitkan dengan peristiwa. Makanya Rasulullah ada disebut tahun gajah. Kemudian juga tahun kesedihan atau Amul Huzni. Tahun sedihnya Rasulullah ketika pamannya meninggal dunia. Kemudian juga istri Rasulullah meninggal dunia. Ya, jadi disebut tahun kesedihan. Nah, bagaimana sih kisahnya? Kenapa bisa disebut tahun gajah? Ina mau dengar ceritanya? Iya Kak Lulu. Oke, karena ada seorang penguasa Yaman, gubernur Yaman, namanya adalah Abraha. Namanya Abraha. Abraha ini punya sifat yang iri, sirik, dengki. Kenapa ya? Kok Ka'bah banyak pengunjungnya, banyak didatangi oleh orang-orang. Sedangkan aku membuat tempat peribadatan dan itu sedikit yang datang. Tuh, jadinya sirik, iri, dengki. Sehingga berniatlah untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu, kakek Rasulullah, yakni Abdul Muthalib, sebagai pemuka atau tokoh kaum Quraisy di Makkah. Nah, jadi dikatakan bahwa Kak Lulu, kira-kira mereka semuanya menolak kan? Iya, tentunya. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, kembalikan untaku karena Abraham mengambil unta. 200 unta diambil. Nah, tapi kalau Ka'bah adalah milik Allah, Allah yang akan balasnya. Allah memiliki kuasa atas Ka'bah. Betul sahabat semuanya, dikerahkan semuanya oleh Abraha, yakni pasukan bergajah yang hebat, yang siap, yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Waduh, hancur nggak Ka'bahnya? Tidak. Dalam Al-Quran surah Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil. Allah turunkan bala tentara Allah yang lebih hebat. Apa itu kalau dia adalah burung ababil yang banyak memenuhi langit, membawa senjata, yakni batu yang membakar dari neraka sijil, dilemparkan kepada Abraha dan tentaranya dan pasukannya, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Diibaratkan ulat yang memakan dedaunan, habis, hancur, binasa. Itulah gambaran pasukan Abraha dan bala tentaranya hancur, binasa karena berniat menghancurkan Ka'bah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Peristiwa itu dikenal dengan Amun Fil atau tahun gajah, di mana Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Betul sekali Ina, Masya Allah. Ina, kalau bangun tidur, teman-teman juga di sini ya, bangun tidur kita biasanya langsung sigap untuk membersihkan tempat tidur, kemudian berwudu, sholat subuh, sarapan, siap-siap kita semuanya untuk belajar ya, yang masih virtual, masih Zoom belajar. Kalau sekarang sudah mulai masuk ke sekolah, masuk ke kelas, siap-siap berangkat ke sekolah. Rasulullah pun juga seperti itu, sahabat. Rasulullah kecilnya sudah firra'i wat tijarah.
Apa itu Kak Lulu? Rasulullah kecilnya sudah ngangon kambing. Apa ya kalau ngangon kambing tuh mengembala kambing dan juga berdagang. Ina kalau pagi-pagi juga hebat ya. Sudah bantu-bantu orang tua ya. Iya, aku sudah menyapu, aku sudah cuci piring. Alhamdulillah. Jadi teman-teman punya semangat. Pagi-pagi sudah didoakan Rasulullah. Apa kata Rasul? Barik umat fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Masya Allah ya. Terlebih pagi-pagi kita sudah menyapu, sudah ngepel, sudah cuci piring. Apalagi ya yang kerjaan di rumah ya. Sudah beresin tempat tidur. Masya Allah. Karena Rasulullah pun juga seperti itu. Gigih, bertanggung jawab. Sehingga inilah bekal Rasulullah untuk menjadi nabi usia 25 tahun dan menjadi rasul usia 40 tahun. Nah, sahabat soleh-soleha, Rasulullah pun berdagang. Dan dagangnya Rasulullah bukan barang yang dimiliki Rasulullah, tapi itu adalah barang orang lain yang Rasulullah harus menjaganya. Rasulullah jujur, Rasulullah amanah, siddiq, fatonah, dan tabligh. Insya Allah mudah-mudahan kita memiliki akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semuanya, alhamdulillah, kisah Rasulullah pun juga gemar bersedekah. Rasulullah sayang terhadap sesama. Ina kalau misalnya bertemu dengan sesama jangan lupa 5S ya. Apa aja pinter? Senyum. Senyum. Ketika bertemu jangan lupa senyum. Kemudian apalagi? Salam. Salam. Assalamualaikum. Ketika bertemu dengan sahabat, ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan dewan guru. Assalamualaikum. Wajah yang ceria, senyum. Karena ini pun juga merupakan sedekah, amal baik ketika menampakkan wajah yang ceria. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Warahmatullah, kasih sayang Allah untukmu. Wabarakatuh, tambahnya keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, tambah baik, ziyadatul manfaat, tambah kemanfaatan. Nah, kemudian juga senyum, salam, sapa. Nah, sapa ya Ina ya. Kak Lulu gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Lulu sehat. Ina sudah sarapan? Iya, alhamdulillah. Teman-teman juga sudah ya untuk bantu-bantu orang tua. Kemudian juga semuanya sudah rapi, sudah bersih. Wah, Masya Allah. Jadi ada sapa. Ketika ada yang minta bantuan, kita pun juga harus siap sedia. Itulah sesama muslim akhlaknya ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sopan dan santun pun juga Ina ada bahasanya. Ada bahasa maaf. Maaf ya, aku sedang belajar. Boleh nggak main gamenya jangan keras-keras, volumenya dikecilin. Tuh, padahal teman kita yang salah. Kenapa kita yang minta maaf? Karena inilah sopan santun. Kemudian yang kedua, permisi. Permisi, Nek. Iya, wah hebat. Kemudian juga jangan lupa maaf, permisi. Dan ada lagi nih, ya, yakni tolong. Kalau minta bantuan bilang tolong ya. Mama, tolong ambilin dong celengan aku ada di atas lemari. Tolong ya, Ma. Tuh, Masya Allah. Minta tolong ya. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Apa yang diberikan, apa yang kita dapatkan, maka ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih brosnya Ina. Iya, sama-sama. Masya Allah. Ya, itulah ungkapan 5S. Salam, senyum, kemudian juga sopan santun. Insya Allah. Nah, sahabat semuanya kita lanjut mau cerita lagi. Tapi sebelumnya kalau lu pengen denger tepuk anak soleh bisa. Tepuk anak soleh bisa ya? Bisa. Oke, coba tepuk anak soleh. Anak soleh. Anak soleh.
Oh iya, Hebat. orang Orang tua tua dihormati Dihormati cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Nabi Yes. Muhammad utusan Allah. Yeay. Hebat. Masya Allah. Ya. Ina mau ngajarin tepuk nggak ke sahabat semuanya? Iya, namanya tepuk cinta. Tepuk cinta, boleh. Gimana kalau tepuk cinta? Tepuk cinta. Prok. Pertama aku cinta pada Allah. Pertama aku cinta pada Allah. Oke, kemudian yang kedua. Prok. Kedua aku cinta Rasulullah. Kedua aku cinta Rasulullah. Kemudian yang ketiga aku cinta pada ayah dan ibu, saudara seagama dan seiman. Prok. Hebat. Bisa ya, kita coba ya. Pertama aku cinta pada Allah. Kedua aku cinta pada Rasul. Ketiga aku cinta pada ayah dan ibu, saudara seagama dan seiman. Bisa ya? Coba kalau lu pengen dengar dan Ina juga nih. Siap. Tepuk cinta. Pertama aku cinta pada Allah. Kedua aku cinta pada Rasul. Hebat. Ketiga aku cinta pada ayah dan ibu, saudara yang seiman dan seislam. Masya Allah, hebat, semuanya hebat. Sama tujuannya, Masya Allah, untuk saling sayang ya, untuk saling sama-sama kita semuanya bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Kita mau bercerita tentang akhlak Rasulullah menyayangi. Masya Allah, Rasulullah ini punya sifat kasih sayang. Bahkan ketika hari raya Idul Fitri, ada yang sedih. Ketika anak-anak lain semuanya happy, bahagia. Ada yang sedih loh. Ternyata karena teman-temannya semuanya bahagia, senang. Tapi kenapa bisa sedih ya? Kemudian Rasulullah mengajak untuk makan. Rasulullah pun mengganti pakaian anak tersebut ke pakaian yang baru, yang rapi, yang bersih. Apa kata Rasulullah? Jadikanlah aku sebagai ayahmu, kemudian Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai kakakmu. Rasulullah begitu baik, bahkan terhadap anak-anak pun juga Rasulullah ketika ingin berbicara, maka harus nunduk terlebih dahulu. Pandangan Rasulullah sejajar. Terhadap sesama muslim saja Rasulullah baik, apalagi terhadap yang mohon maaf ya, yang memang Yahudi atau mungkin terhadap kaum kafir Quraisy. Rasulullah pun juga baik sekali. Mereka cinta terhadap Rasulullah tapi tidak cinta terhadap ajaran yang dibawa, yakni Islam. Kita pengen tahu nih gimana sih Rasulullah akhlaknya begitu mulia ya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang sudah gemar sekali untuk bersedekah. Bahkan dalam hadis dikatakan sedekahnya Rasulullah seperti angin yang berhembus. Ina suka sedekah nggak? Iya. Wah hebat. Juga suka ya sedekah ya. Rasulullah pun gemar bersedekah. Jadi satu hari Rasulullah memberikan makan terhadap orang yang sudah tua, Yahudi, pengemis, buta. Hal itu Rasulullah lakukan setiap hari. Sampai Rasulullah melumatkan dulu nih gandum yang ada di tangan Rasulullah, dihaluskan, baru diberi makan pelan-pelan. Walaupun lisan yang keluar dari pengemis Yahudi tua buta tersebut adalah lisan yang tidak baik terhadap Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, tapi dilumatkan dulu gandumnya kemudian diberi makan secara perlahan sampai Rasulullah meninggal dunia. Sehingga suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah putrinya, yakni istri Rasulullah, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai putriku, bertanya Abu Bakar kepada putrinya yakni Aisyah sekaligus istri Rasulullah.
adakah amalan yang belum ayah lakukan? Apa ya? Ayah senantiasa mengikuti amalan yang Rasulullah lakukan. Rasulullah kerjakan, apapun itu ayah ikuti. Khawatir ayah lupa, nak. Adakah engkau mengetahui amalan apa ya yang belum ayah lakukan? Kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan, ada ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan makan seorang pengemis tua, buta, Yahudi, mencaci maki Rasulullah, lisannya selalu tidak baik terhadap Rasulullah, tapi Rasulullah memberi makan dengan halus, dengan lembut, dan juga memberikan uang, memberikan sedekah. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Baiklah, besok akan aku lakukan. Berangkatlah ke kota Madinah. Betul, ternyata ada seorang pengemis tua, buta, Yahudi yang lisannya selalu mencaci maki Rasulullah. Hei, kalian tahu tidak, Muhammad itu tidak baik. Minta dong. Muhammad itu juga tidak waras. Minta dong. Tuh, senantiasa mencaci maki Rasulullah. Abu Bakar pun juga kesal. Kenapa seperti ini? Harusnya kan dia tahu bahwa Rasulullah yang memberi makan dengan halus lembut. Karena Abu Bakar ada perasaan kesal, sehingga setiap kali mencaci maki Rasulullah, kata-katanya yang mau keluar diucapkan, gandumnya pun dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalian tahu tidak, Muhammad itu setiap kali mau menghina Rasulullah, kemudian langsung diberikan makan, langsung diberikan suapan ke dalam mulut dari pengemis tua buta Yahudi yang mencaci maki Rasulullah. Tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipegang. Engkau itu siapa? Engkau orang yang tidak biasa memberiku makan. Orang yang biasa memberiku makan adalah orang yang lembut, orang yang senantiasa melumatkan, menghaluskan gandum, baru masuk ke dalam mulutku. Engkau siapa? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku adalah sahabat orang yang mulia tersebut, yang senantiasa memberimu makan dengan lembut, dengan halus. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang senantiasa engkau caci maki setiap hari. Pengemis Yahudi tua buta tersebut pun terdiam dan menangis, merenungi akan kesalahan dirinya. Kemudian menyatakan diri masuk ke dalam ajaran agama Islam dan membaca 2 kalimat syahadat. Masya Allah, sahabat semuanya, kita balas yuk kejahatan dengan kebaikan. Ada teman kita yang tidak menyenangkan hati, maka balas dengan kebaikan. Ada juga yang kadang tidak suka kata-kata yang keluar menyakitkan hati kita, maka ingatkan, di sinilah tegasnya sebagai seorang muslim, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, kebaikan, juga senantiasa menetapi kesabaran. Rasulullah begitu mulia. Rasulullah tidak mengatakan bahwa yang senantiasa memberikan Rasulullah makan, melumatkan dengan halus adalah Rasulullah. Tidak. Kebaikan disimpan terus sampai Rasulullah meninggal dunia. Dan kita pun juga seperti itu. Maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika melihat orang yang tidak berbuat baik terhadap kita, dinasehati ya. Kemudian kita balas dengan kebaikan, karena itu adalah contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Wah, sahabat semuanya hebat, soleh dan solehah ya. Nah, Rasulullah diangkat menjadi nabi usia 25 tahun. Rasulullah diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Kemudian Rasulullah, Masya Allah, yang memang senantiasa sukses dalam segala bidangnya, di rumah tangga, di politik, kemudian juga Rasulullah senantiasa berbagi dalam masyarakat, dalam kehidupan bersosial. Rasulullah hebat segalanya. Walaupun Rasulullah lahir dalam keadaan yatim.
Rasulullah memiliki ayah, namanya Abdullah. Tapi dalam perjalanan untuk berdagang, ternyata qadarullah meninggal dunia. Dan Rasulullah menjadi yatim. Saat ibunya mengandung, yakni bernama Aminah, usia 6 tahun, Rasulullah mengetahui bahwa disitulah kesedihan Rasulullah, ibu Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah yatim piatu. Tapi sahabat semuanya, mohon maaf, yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu, nggak boleh minder ya, nggak boleh sedih ya. Teman kita pun juga harus senantiasa kita bahagiakan, kita hibur. Karena ulama mengatakan, laisal yatim alladzi qad mata waliduhu, balil yatim yatimul ilmi wal adab. Artinya, yatim itu bukan yang meninggal bapaknya, tapi yatim itu adalah yang meninggal ilmu dan adab. Jadi Ina, kalau misalnya tidak punya ilmu, ya, tidak punya adab atau akhlak, ya, berarti dialah sejatinya anak yatim. Teman-teman jadi harus rajin ya belajarnya ya. Yuk sama-sama mencontoh akhlak Rasulullah agar tidak menjadi sebenar-benarnya yatim. Karena Rasulullah ilmunya Masya Allah diamalkan dalam bentuk akhlakul karimah, hebat, sukses dunia dan akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita pun juga senantiasa mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat semuanya, sudah hafal belum? Ada hadis-hadis yang mau dihafal? Atau mungkin kalau lu mau dengar nih hadis apa ya yang sudah dihafal oleh sahabat semuanya? Ada hadis yang sudah dihafal belum? Sudah. Coba kalau lu mau dengar apa sudah dihafal? Hadis kasih sayang. Mari. Tapi ini ibunya ya, Assalamualaikum Ustazah, masih tidak ada suaranya. Mungkin tadi ya coba satu orang yang membaca hadisnya. Boleh, iya kita dengar ya Ina ya. Baik, ini ada dari kelas 3A Dilara. Silahkan Dilara. Silahkan, Soleha, pinter. Aku baca hadis. Iya, silakan Dilara. Iya, baca hadis yang tadi. Ini nama. Ya, mungkin mau dibantu oleh Soraya, silakan Soraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Soraya. Ina mau dengar dong hadisnya, Kak. Boleh ya? Innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia muslim yang paling baik adalah orang yang paling banyak jasanya kepada orang lain. Baik, sudah, terima kasih Soraya, hebat Masya sekali Allah, luar Ustazah ya. biasa. Alhamdulillah hebat, luar biasa. Apa Ina? sendiri. Makan durian anget-anget, keren banget. Wah, keren banget kata Ina nih. Masya Allah. Hebat sekali ya teman-teman semuanya sudah menghafal hadis. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ini masih cinta pada Rasulullah.
sayang terhadap Rasulullah, tentunya mengamalkan hadis juga yang kita hafalkan ya. Nah, alhamdulillah itu saja cerita dari Kak Lulu. Kita mau sharing ya tentang pertanyaan teman-teman semuanya, dan juga mau dengar nih teman-teman nih hafalan Qur'annya boleh, atau mungkin ada yang doa-doa juga boleh ya, biar makin tambah lagi hafalannya. Lalu mengucapkan terima kasih, Ina juga harus makin cinta terhadap Rasulullah ya. Iya, banyakin salawat, terus apa lagi ya Kak? Hafalin hadis, dan juga ngawalin. Iya, ngamalin hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lulu, luar biasa ya. Hebat sekali gitu ya, ilmunya. Nah tadi Dilara mau mencoba lagi? Halo Dilara. Boleh. Iya. Tadi ya bilang mau nyoba lagi ya Dilara ya? Mana ya Kak? Yes. Entar dulu. Nah ya Dilaranya ya. Oke. Halo Dilara. Halo Dilara. Oke, boleh dibuka mute-nya. Oh, nggak bisa. Bentar ya. Alhamdulillah. Innama bu'istu liutami manaka rimal. Hadis sendiri Bu yang aku hafalin di kelas. Boleh. Kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa segala hal yang terpuji tidak dimulai di dalamnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah barokahnya. As-salatu imaduddini faman aqamaha faqad hamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, barang siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan agama. Terima kasih, hebat sekali. Hebat. Keren banget. Masya Allah. Iya, jadi memang di ya. Darul Hikam tuh selalu dibiasakan Ustazah menghafal hadis setiap harinya ya, setiap minggunya seperti itu. Nah, baik, sekarang kita hebat. sudah ada di sesi tanya jawab. Silakan untuk anak-anak yang ingin bertanya ke Ustadz dulu atau ke Inanya gitu ya. Silahkan, boleh. Yang mau bertanya silahkan raise hand. Oke, di sini Ibu melihat ada dari kelas ini 3B mungkin ya, Alfizar. Halo Alfizar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih susah dibuka mute-nya ya? Tunggu sebentar. Ya, Sip, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Alfizar bertanya apa? Itu emang nanti ada nanti biar itu Gimana nanti ada apa? Ya. Jangan malu-malu, silakan. Ungkapan aja yang ada di pikiran Alfizar. itu nanti itu ada pembelajaran lagi. Oh, oke. Nanti itu pengumumannya di akhir. Jangan dulu pada keluar, nanti ada pengumuman. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Alfizar? Tidak ada.
Tidak ada. Oke, terima kasih Alfizar. Silahkan di sini ada Najwa Abel dari kelas 6B. Silahkan Najwa. Hai Nazwa, mau nanya apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Ustazah mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab, Kak. Silahkan Ustazah. Masya Allah, terima kasih, hebat sekali sahabat semuanya. Nah, peringatan Maulid Nabi ini ada di kalangan para alim ulama. Jadi untuk senantiasa mengingat akan sejarah Rasulullah, maka terciptalah yang namanya kitab berjanji, ya. Sehingga alim ulama terdahulu menuliskan sejarah Rasulullah ini dalam kitab berjanji, ya. Berjanji itu apa sih? Ada kitab tentang sejarah Rasulullah dari mulai Rasulullah lahir sampai meninggal dunia. Nah, inilah kitab yang membuat semangat para pasukan yang hendak berperang, kemudian juga membangkitkan semangat untuk kehidupan agar lebih semangat lagi berjuang. Nah, Masya Allah ya. Jadi memang peringatan Maulid Nabi ini sudah ada sejak pada masa alim ulama. Jadi Rasulullah meninggal dunia pun juga sudah Masya Allah ya, buku-buku tentang kitab-kitab Rasulullah, terutama kitab hadis, ya, itu sudah banyak sekali untuk senantiasa diamalkan. Jadi sahabat semuanya, mudah-mudahan kita pun juga semakin cinta terhadap Rasulullah. Rasulullah memperingati nggak sih kalau untuk kelahirannya? Rasulullah juga senantiasa mengingat ya. Karena memperingati kan artinya mengingat ya sayang ya. Rasulullah juga mengingat hari lahirnya. Jadi orang yang pertama memperingati atau mengingat hari lahir Rasulullah juga Rasulullah sendiri. Artinya Rasulullah ketika hari lahirnya datang atau tiba, Rasulullah senantiasa berpuasa. Ya, Rasulullah berpuasa, kemudian juga Rasulullah senantiasa bersyukur kepada Allah. Dari situlah kita pun juga senantiasa mengingat akan kelahiran Rasulullah yang ditulis dalam kitab berjanji akan sejarah Rasulullah untuk membuat kita semangat dalam mengikuti akhlak Rasulullah. Insya Allah. Gitu, Kak. Baik, seperti itu Najwa. Ya, jadi para alim ulama juga sudah merayakan, gitu, memperingati, bukan merayakan ya, memperingati sejak Nabi wafat. Seperti itu. Terima kasih Najwa atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada David dari kelas 1A. Halo, assalamualaikum David. Ya, silahkan mau bertanya apa? Boleh silahkan dibuka mute-nya. Mute-nya bisa dibuka, David? Bisa? Bisa. Nah, sip. Silahkan, David. Ibu, Nabi Ya. Nabi Muhammad itu yang ngasuhnya siapa, yang ibunya nggak ada sama bapaknya yang ngasuh dia? Gimana? Yang ngasuh Nabi gitu? Yang ngasuh Nabi Muhammad selain ada ibunya, selain ada bapaknya, siapa? Baik, terima kasih David. Silakan Ustazah. Masih di mute, Kak Lulu. Hebat sekali pertanyaannya, Masya Allah, anak yang soleh, cerdas ya. Rasulullah
saat dalam kandungan ibunya, namanya Ibu Siti Aminah, ya, ibunya atau bundanya Rasulullah. Jadi dalam keadaan ayahnya ini sedang berdagang, ya, kemudian qadarullah, takdir Allah, meninggal dunia. Jadi Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Kemudian diasuh pintar soleh oleh ibunya, namanya Aminah, sampai usia Rasulullah 6 tahun. Nah, kemudian setelah ibunya meninggal dunia, bagaimana Kalulu? Siapa yang mengasuh Rasulullah? Rasulullah memiliki ibu susuan atau di bangsa Arab dahulu ada namanya ibu sepersusuan, ya. Jadi yang menyusui Rasulullah pun juga yakni Halimatus Sa'diyah, ya. Kemudian Rasulullah diasuh setelah ayah dan ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Rasulullah, yakni Abdul Muthalib. Sangat sayang Abdul Muthalib kepada Rasulullah, sehingga dalam kan pemuka Quraisy, ya, tokoh dalam kaum Quraisy, Masya Allah, yang disegani, Rasulullah senantiasa duduk di sebelah atau di samping kakeknya. Rasulullah diajak dalam kegiatan, sehingga Rasulullah mengerti untuk senantiasa bagaimana bersosialisasi. Amat sangat disayang. Setelah kakeknya meninggal, maka diasuhnya oleh siapa, Ina? Diasuhlah oleh Rasulullah mengikuti berdagang, kemudian kegiatan-kegiatan di luar seperti di negeri Syam, berdagang sampai keluar dari Makkah, yakni ikut oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Sehingga Rasulullah bertemu saat berdagang, ya, oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha usia 25 tahun. Jadi yang mengasuh Rasulullah banyak, ya, terutama yang mengasuh Rasulullah langsung dari Allah. Karena Rasulullah disebut juga dengan ummi. Rasulullah itu, mohon maaf, artinya bukan berarti nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Artinya Rasulullah masih murni pikirannya, sehingga yang mendidik langsung adalah Allah dan lewat wasilah, yakni malaikat Jibril. Seperti itu sahabat yang soleh. Insya Allah semakin cinta kita, ya, kepada Rasulullah. Amin. Terima kasih Ustazah Lulu. Bagaimana, David? Pertanyaannya? Sip, sudah, ya. Selanjutnya di sini ada Abian dari kelas 5B. Silahkan Abian. Halo Abian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abian. Mau tanya apa? Halo Ina, jadi aku mau nanya, apa yang dapat kita lakukan ketika mau Siapa itu? Namanya Robi Handsome. Robi Handsome. Kalau ini Ina Beautiful, ya. Insya Allah nanti bisa silaturahim ke Bandung, ya. Robi Handsome. Coba. Kalau lu mau dengar suaranya Robi, Ina, mau dengar dong suaranya Robi. Masya Allah, hebat, ya. Insya Allah sukses, ya, Robi Handsome nih. Apa tadi pertanyaan? Mau duet langsung boleh sekarang? Boleh. Oke, kita mau tanya jawab nih, ya. Apa yang dapat dilakukan ketika perayaan Maulid Nabi? Iya. Masya Allah, terima kasih, ya, untuk Abian, ya, dan juga Robi Handsome tuh, Ina. Iya, Robi handsome, berarti Robi ganteng banget, ya. Iya. Masya Allah, Insya Allah ganteng juga wajahnya dan ganteng hatinya. Makanya teman-teman kalau doa cermin, ya, saat bercermin, biar kita ganteng dua-duanya, cantik dua-duanya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin hulki. Ya Allah, baguskan rupaku, ya, baguskan hatiku juga, akhlakku sebagaimana Engkau baguskan rupaku. Nah, apa sih yang dilakukan dalam peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pinter soleh, peringatan berarti kan mengingat, ya, biar kita nggak lupa nih. Tentunya kegiatan-kegiatannya bermanfaat. Ada teman-teman kayak tadi nih menghafal
menghafal hadis, kemudian juga menghafal Quran, kemudian juga kita bersolawat bersama-sama, dan juga kita kembali lagi nih diingatkan oleh sejarah Rasulullah, sirah nabawiyah, itu yang membuat kita jadi semangat. Karena memang nih Robi Handsome ya, yang namanya manusia kan makharul khota wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, jadi harus diingetin terus, diingetin mulu. Artinya apa? Ada peringatan, berarti mengingatkan. Ya, mengingatkan kita semuanya bahwa hari lahirnya Rasulullah, kita kembali kepada perjuangan Rasulullah. Kan tadi kalau lu denger tuh, hebat banget hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya. Innama bu'aitu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, yakni Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, artinya berarti kita kembali lagi bagaimana menteladani akhlak Rasulullah. Itu yang paling penting. Mencintai sunnah Rasulullah, mencintai apa yang dilakukan Rasulullah, kemudian kita amalkan, dan tentunya Rasulullah meninggalkan 2 nih biar hidup kita nggak rusak. Wow, apa tuh Kak yang 2? Ya, yang 2 ini Rasulullah meninggalkan kepada kita semua yang 2 yang harus dibaca dan diamalkan, yakni Al-Quran dan juga hadis. Insya Allah mudah-mudahan kita baca dan kita amalkan ya, kita hafalkan, apalagi hebat. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pedoman hidup kita. Itu deh, insya Allah mudah-mudahan berkah ya, semangat. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi, hadir di mana-mana di masjid. Kemudian ada lagi di lingkungan RT, RW, itu semuanya kegiatannya bagus. Karena pasti ada Qur'annya, ada hadisnya, ada juga sedekahnya, santunan yatim, duafa, karena Rasulullah cinta terhadap bersedekah ya. Dan juga pasti mengingatkan kita kepada akhlak, menjadi pribadi seperti Rasulullah dalam sirah nabawiyah atau sejarah Rasulullah. Insya Allah itu ya, pinter soleh ya, Abian yang soleh, dan juga siapa nak? Robi Handsome. Robi, kenapa kamu tidak pakai masker, Robi? Seperti Abang Abian. Iya ya, Masya Allah pakai masker tuh. Oh, ya Allah, sehat berkah ya soleh ya. Mudah-mudahan cita-citanya Allah ijabah ya. Dadah Robi Handsome, terima kasih ya. Alhamdulillah. Baik, aduh ada Robi Handsome di sini. Luar biasa. Atau misalkan ada yang lainnya, handsome yang lainnya, atau beautiful yang lainnya, boleh dikeluarkan ya. Silakan selanjutnya di sini ada Hisham dari kelas 2A. Silakan Hisham. Halo. Assalamualaikum Hisham. Waalaikumsalam. Silakan Hisham. Nabi dan para sahabatnya melarang Bu, apakah Nabi dan para sahabatnya melarang perayaan hari lahirannya? Oke, baik. Terima kasih Hisham. Luar biasa. Silahkan Ustazah dulu. Masya Allah, hebat sekali pertanyaannya ya. Masya Allah ya. Makanya senantiasa kita mengikuti akhlak Rasulullah sayang. Jadi kalau misalnya kita, apakah para nabi dan juga sahabat melarang peringatan Maulid Nabi? Nah, sahabat yang soleh-soleha, wah ini pembahasannya sudah mulai agak tinggi nih. Nggak apa-apa ya, ada namanya kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, ini disebut namanya bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang dolalah yang memang kita ikuti tapi tidak baik. Ada juga yang memang kita ikuti tapi baik. Nah, misalnya saja kalau pada zaman Rasulullah ada kendaraannya unta, kendaraannya pun juga kuda. Nah, semakin canggih, bertambah lagi teknologi, kita ada mobil, kita ada motor. Nah, begitupun juga dengan budaya. Budaya kita kan bermacam-macam, beragam. Yang terpenting sayang, tujuannya adalah untuk senantiasa mengingat untuk dekat kepada Allah, dekat juga kepada Rasulullah, mengamalkan Quran dan mengamalkan hadis, insya Allah ya. Karena memang dalam hadis dikatakan, man dalla ala khairin
falahul mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka pahalanya sama seperti yang mengerjakannya. Dalam peringatan Maulid Nabi, tidak hanya sebatas kita senang, bahagia, tapi juga ada namanya kebahagiaan tersebut kita salurkan untuk berbagi santunan sedekah, untuk senantiasa bersolawat, untuk senantiasa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mendapatkan rahmat, terlebih kita tambah cinta untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Diperbolehkan untuk senantiasa menambah kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah, kecintaan terhadap Quran dan hadis, dan juga mengamalkannya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat semuanya. Sehat berkah ya. Iya Kak Lulu, sehat berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Tadi siapa? Ibu jadi lupa yang bertanya. Oh, Hisham ya? Hisham, iya betul. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Hisham. Oke, selanjutnya di sini ada Kinania dari kelas 1B. Halo, assalamualaikum Kinania. Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan mau bertanya apa? Kalau Nabi Muhammad emang tanggal meninggalnya tanggal berapa? Oke, meninggalnya Nabi Muhammad tanggal berapa, Ustazah? Silahkan. Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal juga, pinter soleh ya. Jadi untuk tanggalnya pun sama, bulannya pun juga sama. Tapi yang beda, Nabi kalau lahirnya di Mekah, meninggalnya Nabi di kota Madinah ya. Jadi meninggalnya Nabi bukan di Mekah, tapi meninggalnya di kota Madinah. Katanya kalau teman-teman semuanya rinduan ini terwujudkan dengan kita ziarah ke makam Rasulullah ya. Ada di Masjid Nabawi, ada kubah yang hijau, itulah di bawahnya adalah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sama 12 Rabiul Awal juga. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah sahabat semuanya. Wah, sepertinya waktu kita habis nih. Karena kalau lu mau lanjut lagi nih, ada berkisah, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Ya. Baik, terima kasih Ustazah Lulu dan Kinania. Luar biasa. Selanjutnya, masih banyak ya Ustazah. Ibu mau ini, Nabila silakan yang dari tadi ya. Oh iya, gimana Ustazah? Iya, kita waktunya selesainya sampai jam berapa ya Kak? Oh, sampai jam 9.50 Ustazah. Oke, iya. 9.20 ya di jadwal ya? Iya, betul. Ada keperluan Ustazah? Iya, kalau lu mau lanjut lagi dongeng di Citayam Depok. Oh, baik, seperti baik, terima kasih Ustazah Lulu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustazah? Boleh. Mungkin bisa. Di sini ada Nabilah dari kelas 6A, 6A, 5A. Baik, terima kasih. Silakan Nabilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Nabila, sehat ya? Nabila mau bertanya, kenapa Silakan, Rasulullah diberi nama Muhammad? Memang artinya apa? Masya Allah, hebat sekali, pinter soleha. Muhammad artinya adalah yang terpuji atau terpuji. Jadi pada masa Rasulullah saat itu belum ada nama yang seindah itu. Nah, sehingga diberikanlah nama yang indah, nama yang mengandung doa, di mana Allah pun juga Masya Allah menjadi utusan Allah, sehingga namanya adalah Muhammad, yang terpuji. Makanya untuk sahabat semuanya nih, yang laki-laki ya, nah ketika namanya Muhammad atau Ahmad ya,
itu berarti mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki akhlak seperti Rasulullah, akhlak yang terpuji. Insya Allah. Itu ya Nabila ya. Insya Allah mudah-mudahan kita pun juga semuanya memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang indah, soleh-solehah. Karenanya nama itu juga doa loh. Jadi kalau misalnya nanti di akhirat kita dipanggil sesuai nama. Ina misalnya. Ina artinya Indonesia. Ah iya berarti cinta Indonesia. Ina ya kalau kita ada atlet-atlet di belakangnya Ina Indonesia. Nah teman-teman pun juga namanya insya Allah ya mengandung doa yang insya Allah jadi akhlak yang mulia untuk kita semuanya. Muhammad artinya terpuji karena memiliki akhlak yang terpuji insya Allah. Sehat berkah sahabat semuanya. Amin. Terima kasih Ustazah Lulu dan Ina. Jazakillah khairan katsiran telah berbagi ilmunya kepada kami semua. Semoga Allah membalas tercurah limpah serta ilmunya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah, Bapak Ina. Iya. Sampai ketemu nanti ya kita. Ada tamu dari Balikpapan, kita ketemu di lain kesempatan. Dan salam don saga, jangan lupa salam buat keluarga. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ina dan Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama sehat berkah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ternyata masih ada yang raise hand. Mau ada mau bertanya lanjut tapi nanyanya paling ke Parian ya, Parian. Betul, Musab. Siap. Kalian siap menjawab. Oke, siap. Baik. Iya, baik di sini ada Abian dan Eja yang sudah membawa boneka juga ya. Mau triple ini apa ya Bu ya namanya? duet ya di triple gitu ya bertiga. Kolaborasi bersama Eja, Parian dan Abian. Silahkan mau dipimpin oleh Parian. Mangga Parian. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, kelihatannya ini ada yang punya bakat ya, bakat tersembunyi ya. Seperti tadi Abian itu ada siapa? Hansen apa? Namanya Robin. Robbie Hansen. Robbie Hansen. Woi, Robbie ganteng ya. Oke, baik. Abian mau coba bercerita tentang apapun bebas tuh ya. Coba Abian ada? Cerita apa Bapak? Cerita apa aja tentang kemarin waktu kamu bersedekah. Oh, pas aku bersedekah itu penuh drama ya. Oh ya, coba ceritakan. Ya jadi drama-dramanya itu pertama mulai dari plastik yang kebanyakan, terus makanan yang nggak cukup, ya terus ya orang yang mau dikasihnya juga pada nggak ada, kayak gitu dramanya emang meresahkan. Coba itu Robbie Hansen suruh berbicara. Bagaimana ceritanya? Halo, aku Robbie Hansen. Robbie Hansen sehat? Kemarin? Sehat, Bapak. Ah, mantap. Kemarin itu Abian bagaimana itu ceritanya? Ya, aku nggak ikut sih Bapak. Oh, kamu tidak ikut ya? Saya nggak ikut. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak ikut juga, tapi kamu suka membantu ya, membantu Membantu menghabiskan makanannya Bapak. Membantu menghabiskan makanan, oke ya. Nggak apa-apa kalau sekarang itu musim hujan harus banyak makan ya. Karena imun kita harus kuat, ya, betul nggak? Iya betul. Betul dari kemarin sekali. saya selimutan. Oh iya. Mantap. Oke, di sini juga banyak insya Allah Abian juga mau jadi pendongeng katanya ya.
Terus banyak sebenarnya di sini, ada juga arkana itu yang membawa boneka, luar biasa ya. Jadi anak, kalau mendongeng itu, apalagi sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu banyak sekali ya, banyak sekali tauladan, banyak sekali yang harus kita teladani dari sikap, dari perbuatan, dari perkataan ya. Rasulullah itu harus kita teladani. Rasulullah pernah marah enggak? Enggak pernah. Jadi tidak boleh marah-marah, apalagi marah kepada orang tua. Rungsing. Jadi orang tua teh pusing. Nah, jangan rungsing, nanti pusing, begitu ya. Terus Rasulullah SAW selalu memberi. Varian pernah bercerita kemarin ya. Jadi Rasulullah itu saking dermawannya, saking luar biasa sedekahnya ya. Kepada orang kafir pun Rasulullah bersedekah. Begitu ya. Oke, baik anak-anak. Dicukupkan sekian ya. Raise hand-nya diturunkan semuanya. Oke, baik. Kita kembali ke Ibu Sofi. Mangga Bu Sofi. Baik, terima kasih Varian yang sudah menemani semuanya, termasuk saya di sini. Baik. Di sini Ibu mau bertanya nih ya. Silakan nanti ya raise hand-nya setelah Ibu selesai menjawab, setelah selesai memberi pertanyaannya. Nah, perayaan atau peringatan Maulid Nabi ini gitu ya, mewujudkan ada 4 wujud dari peringatan Maulid Nabi. Nah, apa saja nih 4 yang tadi itu? Silahkan siapa yang mau menjawab. Ibu lihat dulu. Oh, ini Ibu pengen dari kelas 4A tadi ya, belum ada yang dari kelas 4A. Fahri Zafran. Halo Fahri. Assalamualaikum. Iya. Boleh dibuka mute-nya, bisa? Oh, nggak bisa, tunggu sebentar ya. Fahri 4A. Sip, sudah bisa Fahri. Masih di mute. Nah, apa saja sih wujud dari peringatan Nabi Muhammad ini? Mengingat sejarah Nabi Muhammad. Terus menghormati. Oke, terima kasih. Hebat, berarti menyimak dan mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih Fahri, hebat sekali. Masih ada satu lagi Bu. Baik, pertanyaannya apa ya? Varian mau memberikan pertanyaan ke anak-anak kira-kira. Oke, baik, siap Bu. Pertanyaan dari Varian. Siap ya? Yang bisa menjawab, insya Allah dikasih hadiah. Ya, Nabi Muhammad, nama ayahnya siapa? Oke, sip. Di sini Arya. Dari Arya. 5B. Coba Arya. Abdullah. Nah, Abdullah bin, harus tahu kan ada itu, ada nadomnya ya, tahu nggak? Tahu nggak nadomnya ada? Coba Varian ingin mendengar, biasanya ada nih yang tahu nadom Kanjeng Nabi siapa nih? Nabi urang sadayana. Itu Atipa kan ngacung-ngacung gitu tuh. Atipa Urfa tuh. Oke, coba Varian ingin ke Atipa Urfa tuh. Betul ya, Arya tadi Abdullah nama ayahnya. Ada Atipa Urfa Ghazali. Ya, coba ingin dengarkan nadomnya tuh, nadom tentang Nabi.
Ada? Oke, nih silakan Atifa. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulanna tanggal ke-20 April bulan Masehina tanggal ke-12 Siti Aminah misaur waktu babarna kacatur ningal cahaya maning ngempur di bumi hurung mancur babar taya kotoran orok lir kenging nyepitan alah socak lir kenging nyipatan serta harum sesengitan teng tong teng tong teng tong teng. Mantap, harus tahu ya itu nadom ketika varian SD gitu ya. Sambil nangis kalian juga itu karena lupa lagi, aduh. Begitu ya anak-anak, hebat sekali Atifa Urfa, mantap. Itu harus tahu ya nadam Kanjeng Nabi bahasa Sunda. Oke, begitu Bu, luar biasa, mantap. Baik, terima kasih Pak Rian dan Atifa ya, luar biasa. Alhamdulillah, serangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah selesai. Tak terasa sudah berada di penghujung waktu. Sebagai penutup serta penyempurna keberkahan kegiatan kali ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Rian. Kepada Pak Rian dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sofi. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat uzma, pertolongan dari baginda alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai pembuka apa yang terkunci, sebagai penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya, keluarganya, para sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukannya yang agung. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab Nabi Muhammad semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Dan berkat dirinya Nabi Muhammad SAW yang mulia, hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan napas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan salawat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan salawat itu Engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan salawat itu Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Dengan salawat itu Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi.
Dengan sholawat pula engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup di dunia dan setelah mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Parian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Pak Rian yang telah memimpin pembacaan doa hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak, isi presensi hari ini ada di kolom chat ya, atau di grupnya masing-masing, dan jangan lupa juga absen di sispo dan monitoring ibadahnya. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Darul Hikam dan Bapak Ibu Guru, staf Ustazah Hulu, serta siswa-siswi SD Darul Hikam 2 yang kami banggakan. Jangan dulu keluar room Zoom ya, karena kita ada pengumuman terlebih dahulu. Baik, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk menutup acara ini kami ucapkan billahi fil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengumuman silahkan kepada Bu Roro. Baik, terima kasih Bu Sofi. Anak-anak hebat, alhamdulillah seluruh rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mulai dari berbagi ya yang kita laksanakan, dan juga hari ini puncaknya yaitu kita melaksanakan tablik akbar bersama Kak Lulu ya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa senantiasa ya dijadikan sebagai tauladan untuk kita ya, dari akhlak Nabi Muhammad itu kita bisa meneladani akhlaknya ya, seperti itu anak-anak. Untuk informasi selanjutnya, setelah kegiatan ini anak-anak yaitu break time, anak-anak nanti bisa keluar dari Zoom, lalu dilanjutkan dengan kegiatan Al-Quran. Ya, boleh informasinya nanti akan di-share oleh Bapak Ibu Guru, ya pendamping Al-Qurannya, nanti anak-anak cek pada grup WA-nya. Itu saja anak-anak untuk informasinya, terima kasih banyak, tetap sehat selalu ya anak-anak ya, silakan sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya. Terima kasih Bu Sofi. Iya, Bu Roro, tunggu dulu, tahan teman-teman semuanya, kita foto bersama dulu ya. Oke. Baik, siapkan gaya terbaiknya. Oke, ini banyak ya slide-nya. Slide pertama. Kopiah misal. Ada 5 slide di sini. Oke, di sini ada 5 slide ya. Kita siap-siap. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga siap-siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, untuk masih pada on. 1, 2, 3. Untuk slide kelima, slide kelima cuma setengahnya yang on kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua, silahkan. Baik, terima kasih untuk anak-anak. Silahkan boleh live Zoom-nya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Dadah.